Pengalaman orang Indonesia pasti culture shock apabila pergi ke Malaysia, karena di Indonesia sudah biasa, banyak rame, bahkan ini boleh dijadikan ladang bisnis di ke Indonesia, boleh menghasilkan berjuta-juta, bahkan ratusan juta. Tapi Malaysia tak mau memanfaatkan hal ini. Wah, ini rugi banget. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dulu pernah dibahas, saat ini sempat terpendam, dan sekarang itu terbongkar lagi, dibahas lagi. Itu soal kereta nasionalnya Indonesia tak macam kereta nasionalnya Malaysia. Bahkan ada yang mengatakan kereta nasionalnya Indonesia itu gaib, jarang dijumpai di sekeliling kita. Tapi netizen tak mau terima fakta, dia hanya tutup mata, tutup hati, tak mau terima kenyataan, tak mau membangun dirinya sendiri, malahan mengecam negara jiran Malaysia yang kini telah membuat kereta-kereta yang bagus, bukan hanya Proton saja. Kalau produk anak banyak, saya percaya Matin Malay. Wah, ini kereta apa lagi nih geng? Macam kereta klasik ya, tapi mewah nih. Oh, ini di review guys. Oke. Bufori cuy, masya Allah. Bufori ya, Bufori itu salah satu kereta brand jenamanya Malaysia yang mewah. Memang ini Bufori khusus yang mewah. Tengok dalamnya. 24K gold instrument bezels, and check this out. Number 2 of 6. Gila. Only 6 of this car exists in the whole world. Ini membuat pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto, itu semakin geram, semakin iri kepada jiran kita. Yang kita udah merdeka 80 tahun, sepatutnya kita lebih kaya dari jiran kita, Malaysia. Kita buat kereta aja sempat berhenti, macam SMK itu entah kemana sampai saat ini. Tapi Malaysia mampu membuat kereta-kereta banyak, bukan hanya satu brand saja. Contoh macam ada Proton, ada Bufori, dan lain-lainnya. Dari harga yang ekonomis, dari harga yang merakyat untuk dipergunakan untuk keperluan rakyatnya, sampai ke kereta-kereta mewah macam Bufori tersebut, hingga membuat sanjungan ataupun warga-warga asing dari luar negara ataupun turis Mat Saleh ataupun Mina Saleh itu merasa shock, geng, karena wah, Malaysia yang negara sekecil ini boleh buat kereta brandnya sendiri semewah itu. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Bertemu semula, Proton akan mulakan pemasangan tempatan bagi model Proton Saga di Mesir mulai Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini sebahagian daripada usaha Malaysia untuk membawa cara pemikiran baru dalam kerjasama antara negara, dan tambah beliau usaha sama sebegini penting bagi memajukan industri tempatan masing-masing. Malah katanya keberadaan Malaysia di Mesir ini adalah sebagai rakan kongsi berdasarkan kepercayaan dan persahabatan. Rancangan pengeluaran bagi kilang pemasangan ini adalah sebanyak 16,000 unit antara tahun ini hingga 2026 dengan anggaran nilai sebanyak 570 juta ringgit. Selain itu, pengerusi Proton Tan Sri Said Faisal Albar berkata, untuk jenama kereta tempatan ini terus maju, penting bagi Proton untuk menerokai pasaran baru. Dia berkata demikian ketika majlis pelancaran kilang pemasangan Proton CKD di Mesir. Ternyata bukan hanya dinikmati oleh warganya, warga tempatan Malaysia, ternyata juga dijual ke luar negara lainnya, termasuk di Mesir. Mengeluarkan berapa ribu kereta ya, ramai orang-orang luar sana macam Singapura, Brunei, dan lain-lainnya itu meminati
kereta-kereta buatan Malaysia. Wah, ini saya semakin iri, geng. Bila negara kita ini boleh buat kereta-kereta yang macam itu. Karena Indonesia ini sebetulnya pemuda-pemudanya itu banyak, ramai dan pandai-pandai juga. Tapi kenapa tak boleh buat hal macam ini macam dekat Malaysia, geng? Nah, di video berikutnya ini adalah orang Indonesia, pengalaman orang Indonesia yang sudah biasa hidup di Indonesia. Dia orang itu mengalami culture shock apabila pergi ke Malaysia, karena hal-hal macam ini memang tak ada dekat Malaysia. Kalau di Indonesia ini sudah terlalu biasa, sudah hal biasa, geng. Bahkan beribu-ribu tempat hal ini dibuat untuk pembisnis ataupun untuk bisnismen ya, bisnismennya masyarakat entah dari kalangan yang bawah, menengah, bahkan ke atas, ini boleh buat hal macam ini. Tapi Malaysia tak mau ambil dan juga tak mau memanfaatkan hal ini. Come back to katanya makan. Aku sekarang lagi ada di bazar Ramadan yang ada di Indonesia. Enggak, salah. Di Malaysia. Di Malaysia. Ada di Adahai, Bandar Dato' Or. Katanya makan, bukan sekedar makan. Untuk F&B menjadi trendy. Kami hadir buatmu lebih bernilai, sangat bernilai tinggi. Katanya makan, bukan sekedar makan. Yang enak di Malaysia itu parkir motor mobil itu nggak ada tukang parkirnya dan parkir aja di pinggir jalan, tapi dia tetap teratur dan tertata. Ketika mereka buat acara, mereka benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, bahkan parkir pun mereka persiapkan dengan baik. Kalian bisa lihat parkiran motor, mobil, walaupun ada yang mundur bokongnya atau depannya, tapi dia tertata rapi tuh. Dan yang paling penting nggak ada tukang parkir yang tiba-tiba datang kayak setan. Dan kalian bisa lihat, memang di Malaysia itu nggak ada tukang parkir yang berkeliaran, bahkan yang meminta-minta itu nggak ada, geng. Meskipun ada sebagian tempat ya, sebagian, bukan ramai, ada sebagian tempat yang parkir macam ini itu prabayar, bukan free ataupun bayar ya. Tapi tak ada tempat parkir juga. Apabila masih ada warganya itu yang degil, itu dikasih saman gitu aja. Malaysia tak mau gaduh-gaduh soal ini. Itulah faktanya cara Malaysia mengajarkan kepada masyarakat soal ketertiban dan juga keamanannya. Lanjutkan, geng. Kita lanjutkan dulu videonya. di sini rame banget, ya kan? Antusiasnya orang Malaysia untuk berburu takjil. Rata-rata di sini mereka bawa mobil. Ramadan ini ya? Dan seperti tadi ada videonya, aku jalan, dia tertata rapi. Jalan maju, nanti mundur waktu muter. Jadi nggak papasan, nggak semrawut kayak gitu. Jadi tertata rapi. Enak banget di sini lah, tenang. Kalau di Indonesia sama ya, di sini juga sama kayak ngabuburit, cari takjil buat buka puasa, ataupun yang nggak puasa pun bisa cari takjil berburu makanan. Aku pengen tahu di sini. Memang boleh, yang tak berpuasa pun boleh berburu makanan dekat situ, tapi ada peraturannya juga dekat Malaysia itu. Tak boleh makan di tempat dan yang bertujuan untuk menghargai orang-orang ataupun umat yang beragama Islam dekat Malaysia. Ya, ini kalau bulan Ramadan tak pergi ke Malaysia, ini memang rugi besar, geng, karena dekat Malaysia itu tengok ada yang beda nggak sama yang di Indonesia? Aku pengen lihat. Dan contoh di belakang nih, penggemar Upin Ipin mana? Ayam bakar Mael 2 singgit, tapi nggak tahu harganya berapa. 2 singgit nggak? Bisa kalian lihat ya, ini bumbunya merah. Ayam bakar kayak beneran kayak di ayam bakar madu. Nggak tahu ini pakai bumbu apa, tapi kayaknya mantep banget ini buat makan setelah sholat mungkin ya. Gede-gede lagi pahanya. Tuh, 1 ekor ayam utuh. Kita ada seekor RM30. 1 ekor RM30. Kita akan dapat half macam ni, RM15. Lepas tu kita ada whole leg. Peha ni RM8. Oh, RM8. Kepak ada RM3 satu. Kepak RM3, yang ini RM8. Oke, berarti bukan 2 singgit ya. Beda. Buat yang mau cari dessert, di sini juga ada dessert. Di Indonesia kan ada roti john kan ya, yang terkenal tuh. Ini ternyata di sini juga ada roti john. Aku kira di Indonesia doang ada susu kedelai, tapi ternyata ada juga di sini susu kedelai. Ini pengalaman saya pribadi, geng ya. Kenapa saya cakap kalau di bulan suci Ramadan itu sangatlah rugi apabila kita tak pergi ke Malaysia. Sebab orang-orang Malaysia ataupun mentalitinya orang Malaysia itu di bulan suci Ramadan itu buat sedekah gila-gilaan, geng. Nih nampaknya memang berniaga, tapi harganya itu memang sangatlah ekonomis, dibuat harga murah.
tak biasa macam hari-hari biasa lah. Sebab yang niat tujuannya ataupun niat dalam hatinya berniaga sambil bersedekah. Itu yang pengalaman saya ya. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Ternyata di sini ada es tebu. Mirip kan kayak di Indonesia. Mirip. Tapi ini namanya air tebu. Roti john lagi, guys. Ternyata banyak orang suka roti john di sini ya. Ada lagi tuh. Kalau di sini kebabnya beda ya. Dia pakai roti dipotong jadi 2, terus diisi dagingnya. Rotinya beda ya. Dia rotinya kayak roti kantung Doraemon setengah lingkaran. Kayaknya itu roti dibagi 2. Terus dalamnya itu yang kopong gitu loh. Biasa kan kalau di Indonesia dia kebabnya pakai kebab kayak kulit prata gitu kan. Kalau ini beda. Jadi isi lembu atau enggak ayam. Oke. Kalau di sini nama semangka atau enggak melon itu tembikai. Tapi ini semangka. Oke, makasih. Siap. Awak nak cepat. Oke, boleh. Boleh. Awak nak apa? Kakak ada berapa lama jual? Daripada tahun 2021. Oh, lumayan lah. Kita di sini ada rangka penuh, ada rangka setengah, ada kepak, ada peha, ada peda, ada tongkeng dan sate. Korang jangan lupa tahu jemput pasar Malang ada hype, oke? Berapa harga, Kak? Yang ini ada RM7, 3.11, RM7, geng. Besar loh, ada geng, dapat. 13 3 piece dan sate campur boleh RM10 8 piece. Oke. RM7 itu sekitar 21.000 ya. Hai guys, semua singgah yang madu. Rangka 3.10, 3.11, 3.12 singgah yang madu. Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman juga, geng. Jadi cara bersaingnya perniagaan Malaysia itu nggak ada yang pakai bomo, geng. Orang-orang Malaysia itu cara bersaingnya disajikan dengan dagangannya ataupun barang yang dijual itu lebih besar dan juga lebih sedap gitu. Karena orang-orang Malaysia itu rata-rata tak percaya dengan gaib kecuali Allah. Tapi kalau ketika bomo, dukun, ataupun dan lain-lainnya itu yang menyimpang dari ajaran Islam, orang Malaysia dah tak mau lagi. Dan memang macam ini, kalau soal harga dekat Malaysia itu tak boleh kasih terlalu mahal sangat ataupun murah sangat, karena semua itu sudah dikawal oleh kerajaan Malaysia. Jadi kalau bersaing dekat Malaysia itu karena banting harga, itu tak berlaku. Oke, kita lanjutkan lagi. Makan, yuk kita makan. Aku mau cari minum. Nih. Abang, nah ini satu sama ini satu. Soalnya di sini, kalau di Indonesia itu gimana, di sini gimana rasanya? Aku udah ada beli 2, tuh strawberry mojito, ini es kedelai. Aku pengen coba ini deh, ntar buka puasa. Aku udah belanja, aku jatuh cintanya sama ayam mail. Penasaran? Kalian bisa komen ataupun DM ke Instagram katanya makan. Bazar mana lagi yang harus aku datengin atau resto, cafe mana lagi yang harus aku datengin? Katanya makan. Yuk kita buka puasa. Nah, buat orang Indonesia yang belum tahu, yang kakak cakap ini ayamnya Mail itu namanya ayam madu. Ayam madu itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, geng. Meskipun dia orang dibakar ya, tapi bumbu-bumbunya ataupun bahan-bahannya itu bahan-bahan rempah-rempahan dan alami-alami lah. Jadi rasanya itu sekali kita makan, selain itu mengenyangkan, juga boleh menyehatkan badan gitu, geng. Jadi memang berbeda kalau ayam madu. Tapi ayam madu ini biasanya dijual ini dekat bulan suci Ramadan saja ataupun di bazar Ramadan. Kalau dekat hari-hari biasa jarang orang jual, geng. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, di bazar Ramadan ini ramai, memang ramai. Bahkan macam setiap bazar itu mesti ada. Kadang-kadang malahan kedai-kedai dekat tepi jalan itu pun ada sebagian yang menjual dan harganya itu murah. Dulu saya pernah beli 1 ekor itu harganya RM14, besar, geng, dapatnya. Kita makan 2 orang 3 orang, wah itu macam nasinya itu jadi lauk, bukan lauknya jadi nasi ya, tapi masih kebalik gitulah, karena saking besarnya ayam yang dijual di sana dan harganya menurut saya itu sangatlah sesuai.
kita kembali kepada yang paling awal tadi, geng. Soal parkir. Parkir dekat Malaysia itu memang tak semudah apa yang kurang bayangkan. Jadi kalau ada orang Indonesia pergi ke Malaysia, mesti mengalami culture shock. Karena di Indonesia, apalagi baru-baru ini, membuat orang ataupun akak ini shock. Sebab bayar parkir di Indonesia ini udah melampau batas, geng. Macam menyampah lah. Guys, ini gue tuh bener-bener yang norak. Gue tuh udah tinggal di Jakarta lama, tapi gue tuh norak manusia. Oh, di Jakarta ini ya? Karena apa? Karena gue belum pernah ke Tanah Abang. Ini first time, bener sumpah. Ini first time. Nah, gue bawa kendaraan. Terus langsung parkir gitu kan. Pede banget. Pede nih parkir. Oh, udah dapat parkir nih, enak ya kan? Pas ditanya, parkirnya langsung ya. Oke, berapa? 10. Telinga gue ngedengernya 10 ya. 10.000 ya mungkin. Biasalah kalau kereta ataupun mobil. Katanya 10.000. Oke, gue kasih 10.000 duit gocengan 2 ya. Keluar dari bank tuh tebel banget ya kan. Habis itu 60, hah? 60.000, geng. Ya kan, 20 ringgit Malaysia loh, parking aja. 60. Gue sampai bilang, tahu gitu gue parkir aja di gedungnya daripada gue parkir nang pinggir jalan 60.000 ya kan. Kata dia kan, tapi di sini kata dia bebas keluarnya mau malam dan sebagainya. Kan gue juga nggak sampai malam. Intinya gue nggak apa-apa, 60.000-nya gue nggak apa-apa, cuma gue kaget. Gue kaget. Tau kan mobil kayak yang parkir pinggir jalan. Gue manusia ternorak, nggak apa-apa deh dikata-katain emang norak lu, baru ke Tanah Abang kan, baru tahu kan parkirnya 60.000. Demi Allah, gue baru banget. Maksud gue kalau misalkan parkirnya mobil 60.000 di pinggir jalan, dikasih tahu aja gitu. Gue tuh bener-bener baru tahu. Iya. Gue baru tahu banget. Gue mau nanya warga yang sering banget ke Tanah Abang, apakah bener parkir mobil di pinggir jalan tuh 60.000? Satu, kedua, kalau parkir di dalam itu berapa? Maksudnya itu berapa kalau parkir di dalam tuh harganya berapa? Gue nggak tahu. Gue ngerasa kayak kaget aja. Parkir 60.000, ya nggak apa-apa sih, rezeki abangnya memang nggak apa-apa. Cuma kaget aja, ngerti kan orang kaget ya. Cakak nggak apa-apa, tapi dari segi raut wajahnya macam tak ikhlas, geng. Kalau saya pribadi pun juga tak ikhlas ya. Memang biasa kalau mobil ataupun kereta, parking kereta dekat Indonesia ini 10.000, sekiranya 3 ringgit lah. Itu pun kena panas, kena hujan, dekat tepi jalan aja loh. Bukan tak ada tempat yang benar-benar yang nyaman, itu bukan, dekat tepi jalan aja. Dan itu pun tempat umum sebetulnya, sebagian itu bukan tempat parking. Apalagi di bulan suci Ramadan kemarin, macam bulan kemarin itu ya, saya pun pelik, geng. Saya bawa taruh tepi jalan, dan itu sangat membahayakan pengendara-pengendara lainnya. Bayarnya tetap 10.000 juga, sama aja. Bahkan sampai kakak ini rela dibilang katrok, rela dibilang apa ya, geng, deso apa ya, yang penting rela direndahkan dengan adanya video ini. Karena kenapa? Setelah kakak ini buat video ini, geng, video ini viral, geng, sampai kemana-mana. Karena memang tak logik parking di tepi jalan sampai macam ini. Bahkan di dalam ataupun di mall ya, tempat mall, shopping mall itu di dalam tak sampai segitunya. Lalu video ini ditanggapi oleh para pejabat-pejabat Indonesia. Endingnya apa? Akhirnya pelaku tersebut kena tahan oleh pihak yang berkewajiban. Bukannya saya bangga kalau orang-orang Indonesia yang mencari rezeki dekat parking ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Bukan, saya bukan bangga, bukan, tapi ini sebuah pengajaran. Saya tahu abang mencari kerja, mencari nafkah, mencari rezeki dekat tepi jalan yang bertujuan untuk membuat ketertiban dan juga agar kendaraan itu boleh beratur. Nggak masalah, is okay, nggak masalah, itu memang rezeki abang sendiri. Tapi jangan sampai menyekik rakyatnya, jangan sampai menyekik pengendaranya ataupun pemandunya. Kasihan. Kita beli di situ pun belum tentu mendapatkan barang apa yang kita inginkan, tapi bayarnya sudah pasti. Wah, ini lebih ganas daripada judi, geng. Cilaka memang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya terlalu ke bawah emosi, geng. Ya Allah,
Astagfirullahaladzim. Ya, moga-moga hanya di tempat ini saja, geng ya. Tempat lainnya itu nggak ada lah ya. Kita maaf sebanyak-banyaknya, geng ya. Dengan adanya video-video ini sebenarnya untuk mengedukasi, untuk membangun mentaliti rakyat kita masing-masing agar kita jangan terlalu sombong, jangan serakah, jangan sampai menyakit masyarakat kita sendiri ataupun rakyat kita sendiri. Jangan gaduh-gaduh. Kita ambil contoh aja macam Malaysia, karena Malaysia itu masih banyak hal-hal yang positif yang sepatutnya kita ambil gitu. Tapi apabila ada sebagian orang Indonesia yang tersinggung dengan adanya video yang saya buat ini, saya minta maaf banyak-banyaknya, jujur sejujur-jujurnya, dalam hati saya yang paling dalam, sedikit pun saya tak ada berniat untuk membuat orang koyak ataupun menyindir, bahkan menyinggol hak-hak orang. Itu hak orang semua lah ya. Saya hanya memberikan agar kita ini lebih hidup makmur, lebih hidupnya sesuai, tak serakah, tak sombong, dan juga boleh menghargai manusia lainnya ataupun sesama manusia, di mana keprimanusiaan Anda ataupun adab dan juga etika. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.